Pandangan Islam di Pasar Sembako Gamalama, Kecamatan Kota Ternate Tengah. Nah, di sini saya akan membahas dari bab per bab. Yang pertama yang akan saya bahas itu yaitu bab 1, pendahuluan, yang ada 4 poin, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat dari penelitian. Nah, latar belakang, seperti yang kita ketahui bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak akan pernah terlepas dari kehidupan orang lain ataupun manusia lain. Nah, dalam Islam selain diajarkan untuk beribadah, Islam juga mengajarkan untuk saling melakukan kegiatan yang saling melibatkan antara manusia satu dengan manusia lain. Seperti contohnya transaksi jual beli. Nah, Islam juga mengatur kuat terkait dengan hubungan akhlak, ibadah, akidah, dan muamalah atau jual beli. Nah, muamalah ini merupakan dasar dari sistem perekonomian yang mana sebelum kita mengetahui transaksinya, kita harus mengetahui hukum-hukum dan apa saja yang mengatur terkait dengan jual beli yang berlaku di suatu negara. Nah, salah satu bentuk jual beli ataupun bentuk dari muamalah ini seperti yang akan saya bahas ini terkait dengan jual beli pakaian bekas. Nah, jual beli pakaian bekas ini dilihat dari keterbelakangannya, di mana bahwa pemerintah Indonesia telah melarang adanya impor pakaian bekas karena dapat dari segi kesehatan itu tidak baik bagi yang dikonsumsi ataupun digunakan oleh masyarakat. Nah, sehingga dari Menteri Perdagangan mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 51 garing M garing Da garing Per garing 7 garing 2015 tentang larangan pakaian bekas impor. Seperti yang tercantum di dalam pasal dari peraturan Permendagri ini, pasal 2 yang berbunyi bahwa pakaian bekas impor dilarang untuk dimasukkan ke dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia, baik sebelum atau setelah tanggal peraturan Menteri Perdagangan ini ditetapkan. Ketika barang tersebut dimasukkan, dalam hal ini pakai bekas impor, maka wajib untuk dimusnahkan. Nah, berdasarkan latar belakang yang saya paparkan tadi, di sini saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut lagi terkait dengan jual beli pakaian bekas ini yang saya jadikan dalam karya ilmiah dalam bentuk proposal. Adapun rumusan masalah yang saya angkat di sini ada 2. Yang pertama, bagaimana praktek jual beli pakaian bekas impor yang tercantum di dalam pasal dari peraturan Permendagri ini, pasal 2 yang berbunyi bahwa pakaian bekas impor dilarang untuk dimasukkan ke dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia, baik sebelum atau setelah tanggal peraturan Menteri Perdagangan ini ditetapkan. Ketika barang tersebut dimasukkan, dalam hal ini pakai bekas impor, maka wajib untuk dimusnahkan. Nah, berdasarkan latar belakang yang saya paparkan tadi, di sini saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut lagi terkait dengan jual beli pakaian bekas ini yang saya jadikan dalam karya ilmiah dalam bentuk proposal. Adapun rumusan masalah yang saya angkat di sini ada 2. Yang pertama, bagaimana praktek jual beli pakaian bekas impor di Pasar Sembako Gamalama, Kecamatan Kota Ternate Tengah. Yang kedua, bagaimana pandangan hukum Islam terkait dengan praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasar Sembako Gamalama, Kecamatan Kota Ternate Tengah. Adapun manfaat dari tujuan dari penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui bagaimana proses atau praktik penjualan pakaian bekas impor di Pasar Sembako Gamalama, Kecamatan Kota Ternate Tengah. Yang kedua itu untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terkait dengan praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasar Sembako Gamalama, Kecamatan Kota Ternate Tengah. Nah, manfaat dari penelitian ini diharapkan yang pertama itu dapat menjadi sumber pengetahuan dan wawasan tambahan bagi pihak lain. Yang kedua, sebagai pemenuhan tugas individu dari salah satu mata kuliah metodologi penelitian. Yang ketiga itu sebagai sumber pengetahuan, sebagai bahan acuan bagi pihak
lain yang ingin meneliti lebih lanjut terkait dengan penelitian ini. Nah, di bab 2 ini terkait dengan kajian teori. Di kajian teori ini saya membahas terkait dengan apa itu. Saya akan membahas terkait dengan bab 2, yaitu tentang kajian teori. Yang pertama yang saya bahas di sini yaitu tinjauan tentang jual beli. Nah, pengertian jual beli secara etimologi, jual beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, kata lain dari al-bai adalah asyishira, al-mubada, dan at-tijarah. Berkenaan dengan kata at-tijarah, dalam Quran Surah Fatir ayat 29 dijelaskan bahwa sebagaimana artinya, mereka mengharapkan suatu tijarah atau perdagangan yang tidak akan merugikan. Nah, adapun perbedaan dari jual beli menurut ulama Hanafiyah, jual beli merupakan pertukaran harta benda dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan. Jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam pandangan ini, termasuk pertukaran sesuatu yang tidak dianggap sebagai mal atau harta. Selanjutnya itu tentang dasar hukum jual beli. Dasar hukum dari jual beli ini adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 275, dengan berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah meridhoi adanya proses jual beli ataupun menghalalkan jual beli kepada hamba-hambanya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung unsur riba. Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan mencuri, merampok, korupsi, menipu, memeras, dan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda dari Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli garar. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis tersebut bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh. Namun jual beli menurut Imam Asy-Syaib, hukum jual beli bisa wajib dan bisa juga menjadi haram, seperti ketika terjadi ihtikar, yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Yang ketiga yaitu tentang rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Rukun dan syarat merupakan hal yang paling penting. Syarat merupakan sesuatu yang harus ada dan jual beli tetapi tidak termasuk salah satu hakikat dalam jual beli itu sendiri. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang merupakan bagian dari hakikat jual beli dan tidak terjadi jual beli tanpa terpenuhi. Yang kedua, sikat, yaitu adanya ijab atau penawaran, dan kabul, yaitu penerimaan. Yang ketiga itu maskut alaihi, yaitu barang yang akan diakadkan. Nah, selanjutnya syarat orang yang berakad. Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat. Yang pertama, harus berakal. Yang kedua, yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, artinya seseorang yang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Selanjutnya yaitu terkait dengan pengertian pakaian bekas. Nah, pakaian bekas adalah benda atau barang yang dipakai oleh seseorang untuk menutupi tubuhnya, namun barang tersebut telah dipakai atau digunakan oleh orang lain. Adapun ciri-ciri dari pakaian bekas, yang pertama yaitu bahannya tipis. Nah, bahan yang tipis dan berserat merupakan salah satu bentuk yang sering dijumpai pada pakaian bekas. Yang kedua, motif yang beragam. Nah, motif yang terdapat pada pakaian bekas yang masih banyak peminatnya itu seperti motif kotak-kotak, motif polos, motif polkadot, dan motif garis-garis. Yang ketiga itu pakaian berbau. Hal ini dikarenakan karena pakaian bekas dalam satu bal atau karung sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Yang keempat yaitu sedikit kotor dan kusam. Nah, hal ini disebabkan karena debu dan kotoran yang menempel pada pakaian selama perjalanan menuju tempat tujuan. Selanjutnya bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Nah, jenis penelitian yang saya gunakan di sini adalah jenis penelitian kualitatif, di mana jenis penelitian ini merupakan riset
deskriptif atau penggambaran, dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Nah, proses dan maknanya bersifat perspektif subjek, lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif ini. Nah, landasan teori ini dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan di lapangan. Yang kedua yaitu lokasi penelitian. Sesuai dengan judul penelitian saya, maka penelitian ini berlokasi di Pasar Sembako, Gamalama, Kecamatan Kota Ternate Tengah. Pendekatan penelitian yang saya gunakan di sini adalah pendekatan secara normatif dan sosiologis. Nah, pendekatan secara normatif ini karena di dalam penyajian proposal saya menggunakan kandungan-kandungan atau makna dari Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan pendekatan normatif tersendiri kali ini karena saya melakukan interaksi lingkungan secara langsung di pasar sembako. Hal ini para pedagang yang ada di pasar sembako Gamalama, Kecamatan Kota Ternate Selatan yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara. Ya, sedangkan data dengan sumber data sekunder yaitu data yang saya peroleh melalui penelusuran berbagai referensi yang terkait dengan etika bisnis Islam. Adapun data sekunder tersebut seperti artikel, buku, dan bahan acuan lainnya. Instrumen penelitian saya gunakan di sini yaitu instrumen observasi yang mana merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala, fenomena, atau objek yang diteliti. Dalam hal ini, objek yang diteliti yaitu jual beli pakaian bekas impor dalam pandangan Islam di Pasar Sembako Gamalama, Kecamatan Kota Ternate Tengah. Nah, yang kedua itu instrumen wawancara. Wawancara atau interview merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan lisan melalui tanya jawab dan berhadapan langsung dengan orang yang dapat memberikan keterangan. Nah, wawancara tersendiri merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil menatap muka antara si penanya dan si penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan interview. Metode pengumpulan data. Di sini dalam pengumpulan data saya menggunakan metode pengumpulan data dengan satu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, dalam wawancara sendiri dia merupakan salah satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan lisan melalui tanya jawab dan berhadapan langsung dengan orang yang akan memberi keterangan. Sedangkan observasi di sini yaitu merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Nah, dalam penelitian ini saya melakukan pengamatan secara langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi subjektif di seputar lokasi penelitian, yaitu jual beli pakaian bekas impor dalam pandangan Islam di Pasar Sembako Gamalama, Kecamatan Kota Ternate Tengah. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Dokumentasi ini berasal dari data dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, saya menyelidiki benda-benda tertulis seperti dokumen dan wawancara akan lebih dapat dipercaya bila didukung dengan dokumentasi. Mungkin itu yang dapat saya bahas pada kesempatan